Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hamim Basofi dari SMA NU Gombeng Sari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan kedua. Saya dari LPTK Universitas Negeri Jember. Berikut ini saya akan menampilkan video praktik mengajar rencana aksi saya yang pertama, yaitu materi konsep produksi, distribusi, dan konsumsi dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Supaya barokah pada hari ini, sebelum mulai pelajaran kita awali dengan berdoa bersama. Ketua kelas mohon dipimpin doa. Berdoa mulai. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita cek dulu ya kesiapan kelas. Silakan dicek apakah sudah bersih kelasnya. Kalau sudah bersih berarti kita siap menerima dan memberikan materi. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Sakit. Sakit ya? Baik. Kita doakan semoga cepat sehat. Ya, sebelumnya apakah kalian masih ingat materi yang kita bahas sebelum pertemuan hari ini? Coba saya minta dua anak untuk mengingat-ingat kembali materi kita sebelumnya. Ya, siapa? Saya Pak. Ya, silakan Vina. Apa yang masih kamu ingat dari pertemuan kemarin? Materi sebelumnya yaitu pengertian ilmu ekonomi Pak. Betul. Coba sebutkan apa pengertian ilmu ekonomi itu? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Oke, betul. Tepuk tangan dong. Ada lagi yang masih ingat materi kita sebelumnya? Ada Pak, yaitu inti masalah ekonomi. apa sih inti masalah ekonomi itu? Imam? Kelangkaan Pak, yaitu keadaan di mana jumlah pemuas kebutuhan manusia yang terbatas dihadapkan dengan ketersediaan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Sekali Imam, tepuk tangan yuk. Bila kalian masih ingat dengan materi yang kita bahas sebelumnya, selanjutnya pada hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya yang selalu berkaitan, yang pasti berkaitan dengan materi kita sebelumnya, yaitu konsep produksi, konsep distribusi, dan konsep konsumsi. Kita tahu kalian sering menemui produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh-contoh ya, seperti orang yang berjualan di sekitar rumah kamu, orang yang sedang mengantarkan atau jasa kurir, Grab, Gojek yang sedang mengantarkan makanan, itu termasuk distribusi. Dan juga konsep konsumsi. Jadi konsumsi itu nggak harus makanan, tapi yang sering kita gunakan setiap hari. Misal, kita butuh bensin untuk pergi ke sekolah melalui motor yang kita gunakan. Seperti itu anak-anak, paham ya? Dan anak, kita belajar juga perlu tujuan. Di tujuan pembelajaran pagi hari ini yang pertama, kalian dapat menguraikan konsep produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, kalian mampu menguraikan konsep distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Nomor tiga, kalian mampu menguraikan konsep konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, kalian mampu membandingkan para pelaku ekonomi. Karena sebelum kita masuk pembahasan materi inti, sebelumnya kita
bentuk kelompok-kelompok ya, sesuai yang saya kirim ke grup yang kemarin nama-namanya. Silakan berpindah ke kelompoknya masing-masing. Untuk memperdalam materi yang akan kita bahas, sebelumnya silakan kalian tonton isi dari video yang ada di depan kalian semuanya. Jadi dalam video tersebut kalian akan mengetahui gambaran dari kegiatan-kegiatan ekonomi, mulai dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Silakan dilihat sampai selesai anak. Dari tayangan video yang kalian lihat, coba Bapak pengen dari masing-masing kelompok ada yang bisa menangkap atau menyimpulkan dari tayangan mulai awal hingga selesai. Silakan masing-masing kelompok. Yang saya tangkap dari tayangan tersebut adalah tujuan kegiatan produksi. Nah, tujuan kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Yang saya tangkap dari video itu adalah pengertian distribusi. Distribusi adalah memberi barang-barang dari produsen kemudian dijual kepada konsumen. Yang saya tangkap dari video tersebut kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Yang saya tangkap dalam video tersebut adalah transaksi jual beli yang dilakukan di pasar tradisional dan pasar modern. Ciamik sekali ya, tepuk tangan buat semua kelompok. Oke anak-anak, untuk lebih memperdalam isi dari tayangan video tersebut, silakan kalian buka buku kalian di bab 2 halaman 54 anak-anak. Jadi silakan dibaca kegiatan literasi sebelum kita membahas diskusi kelompok. Jadi kita harus memperdalam materi terkait produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di buku kalian masing-masing. Nanti setelah kalian baca per kelompok, di buku kalian terdapat lembar kerja yang di situ berisi tentang permasalahan-permasalahan yang harus kalian selesaikan masing-masing kelompok. Setelah itu, Bapak minta nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian dan menyimpulkan apa yang sudah kalian bahas pada tiap-tiap kelompok. Begitu anak-anak, jelas ya? Ya. Kalau sudah jelas, silakan mulai dibaca dan dikerjakan lembar kerja yang ada di dalam buku kalian. Baiklah anak-anak, kalian tadi sudah melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing dengan secara aktif. Bapak lihat tadi ya, interaktif juga. Jadi yang Bapak lihat tadi suasana diskusinya semakin hidup, semakin kalian itu mengeksplor kemampuan literasi kalian masing-masing dan kemampuan pemecahan masalah dari lembar kerja yang Bapak berikan masing-masing kelompok. Selanjutnya, silakan dari masing-masing kelompok kita mempresentasikan hasil diskusi kalian supaya teman kalian tahu apa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam produksi, distribusi maupun konsumsi. Baiklah anak ya, siap? Siap. Baiklah, marilah kita ikuti secara bersama-sama presentasi yang dimulai dari kelompok 1.
dengarkan presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kasa Putra, saya berasal dari kelompok 2 dan ini teman saya Rosi, ini Putri. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang permasalahan produksi, ada beberapa penyebab dalam hal ini akan disampaikan oleh teman saya Rosi. 1. Produksi. Permasalahan mengontrol persediaan stok barang, proses produksi yang tidak efisien, kurangnya tenaga kerja yang berkualitas, tidak ada adaptasi dengan teknologi, data sistem produksi tidak terintegrasi. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina, saya dari kelompok 3 dan samping kanan saya Helma, samping kiri saya Rahul dan Rian dan Reza. Teman-teman, dari hasil diskusi kelompok kami membahas tentang kegiatan distribusi. Ada beberapa pendebat yang dapat kita catat antara lain. Silahkan disampaikan oleh teman saya Reza. Tidak memiliki sistem nomor stok dan akurat. 2. Data keuangan tidak tersimpan dengan rapi. 3. Informasi data belum real. 4. Perjadwalan armada pengiriman yang tidak terorganisir. Kesulitan dalam mengatur harga, skema bonus dan promo. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya marilah kita ikuti presentasi yang terakhir yaitu dari kelompok 4. Ji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda dari kelompok 4 dan sampingkan saya ada Talisa, Devi, Rian, Imam, dan Yoga. Akan hasil dari kerjasama kami yaitu ketidakmampuan untuk berkembang karena kurangnya dukungan baik secara materi ataupun keterampilan akses danaan atau modal terbukti dari masalah jaminan dan bunga yang tinggi, kemudian kondisi pasar. Dari presentasi semua kelompok mulai kelompok 1 sampai 4, saya minta ada yang membacakan kesimpulan sehingga kegiatan belajar kita hari ini dapat kita tarik supaya lebih mudah kalian memahami lebih dalam. Adakah yang ingin menyimpulkan presentasi semua kelompok pada hari ini? Saya Pak, dari hasil presentasi semua kelompok, saya simpulkan bahwa tiap proses produksi, distribusi, dan konsumsi memiliki tujuan dan permasalahannya masing-masing. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian yang lebih mendalam terkait materi kita pada hari ini yaitu proses produksi, distribusi, dan konsumsi, maka Bapak akan menyediakan refleksi pembelajaran pada hari ini yang akan dan harus kalian isi melalui Google Form yang Bapak share di grup WA kelas kalian. Jadi nanti silakan diisi ya anak, dan sifatnya wajib supaya Bapak tahu tingkat pemahaman kalian masing-masing. Jadi Bapak sampaikan anak-anak, untuk materi kita berikutnya kita akan membahas pelaku ekonomi. Di buku kalian sudah ada, silakan dibaca terlebih dahulu di halaman 100. Kemudian pertemuan berikutnya kita tinggal pemahaman lebih lanjut. Begitu anak-anak ya? Ada yang ditanyakan?